surprise ya, karena selama ini kan Amerika yang mendorong kita untuk menutup PLTU Mhm, tenaga mhm. batubara gitu. Bahkan Joe Biden pidato bahwa negara G7 akan kasih 20 miliar US Ya. dollar kepada Indonesia untuk mencari energi terbarukan Mhm, untuk menggantikan batubara. mhm. Tapi kita lihat Amerika sendiri, dia impornya justru makin banyak dari Indonesia, dan itu dari data yang ada, kita bisa lihat bahwa yang diimpor Amerika itu adalah batu bara dengan kalori yang rendah Mhm, gitu. oke. Mereka masih produksi batu bara 530-an juta ton per tahun, which is Mhm, masih mhm, sangat sangat tinggi gitu ya. mhm, Dan mereka ekspor juga sekitar 70 juta ton itu ekspor, tapi yang mereka ekspor adalah batu bara yang coking coal, mhm, yang kalori mhm, tinggi, yang mhm, harganya mahal gitu. mhm. Nah, dari data yang ada bahwa transaksi keuangan penjualan batu bara kita ke Amerika itu nggak terlalu besar, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa yang mereka impor dari Indonesia itu batu bara yang kalori rendah. Oke. Jadi saya tidak tahu apakah, kan Pak Jokowi bilang tahun 2023 bulan Januari ada Mhm, mhm, 19 negara yang masuk ke IMF, jadi mhm, pasiennya mhm, IMF, mhm. dan bulan Juni ini udah 93-an negara yang jadi pasiennya Iya, IMF. iya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa dunia memang ekonominya lagi Goyang. goyang. Yes. Nah, apakah Amerika termasuk yang agak goyang sehingga mereka bermain di batu bara, mereka jual yang kalori tinggi, mereka beli yang kalori rendah, Mhm, mhm. dan mereka menghidupkan lagi, mereka punya pembangkit listrik Oke, tenaga berarti batu secara bara, eksplisit mungkin sebenarnya aja. komoditas ini pun masih dibutuhkan secara global karena negara sebesar Amerika Serikat pun kembali lagi, mengimpor begitu, seperti apa Pak Gilbert? Betul. Nah, gini, dunia sampai saat ini masih sangat kesulitan Mhm, untuk menemukan energi-energi yang terbarukan. mhm. Energi matahari. Cina itu yang paling maju sebetulnya Oke. untuk energi matahari. Di Mhm, negara-negara barat juga mereka sangat kesulitan menemukan energi baru. mhm, mhm, Sehingga itulah yang menyebabkan mereka kembali melirik batu bara, apalagi pada tahun 2022 ya terjadi perang Ukraina dengan mhm, Rusia. mhm, Itu mau nggak mau mereka kembali lagi ke batu bara. Kenapa? Karena batu bara yang paling mhm, murah. mhm. Kalau kita hitung, batu bara 3 sampai 4 sen per kWh. Oke, Jadi yang lain masih di atas, bahkan masih lebih geothermal pricey gitu masih ya? di atas 10 sen Mhm, per mhm, kWh. Jadi mhm, ya, jika terjadi sesuatu, ada krisis ekonomi, ada kesulitan keuangan, ada mhm, kesulitan ekonomi, mau nggak mau orang kembali ke batu bara karena itu mhm. adalah energi yang paling murah. Dan tampaknya itu juga yang terjadi di Amerika kan, mereka sedang Iya, goncang secara ekonomi, kemudian mereka substitute balik lagi ke, betul. batu bara Nah, begitu saya ya? pikir itu pinternya Amerika lah. Mereka menutupi, tidak seperti Eropa. Waktu Mhm, tahun lalu kan terbuka tuh. Jerman, Italia, Inggris, mereka kembali membuka pembangkit-pembangkit listrik mhm, tenaga batu bara. Saya curiga mungkin itu juga terjadi di Amerika sekarang. mhm. Sehingga mereka jual batu bara yang kalori tinggi, mereka impor Super batu yang bara, rendah kalorinya. iya, kalori Oke, rendah. ini apa ya yang ingin tempuh atau yang ingin jadi goal-nya gitu ya Amerika ya Betul. terhadap pilihan-pilihan ini ya. Kita Ya. akan coba dengar mungkin, opininya dari Pak Singgi sudah bergabung bersama dengan kami Pak Singgi Widakdo, Ketua IMAF. Selamat sore Pak Singgi. Selamat sore, Mbak. Ya, Baik, maaf ini terlambat masuk. nggak Ya, apa-apa, it's okay Pak Singgi. Saya baru ngobrol sama Pak Gilbert begitu ya tentang Amerika Serikat yang kemudian, ya, kembali lagi mengimpor batu bara, bahkan skemanya menjual batu bara yang kalori tinggi, kemudian dia impor kalori rendah begitu ya. Dan menariknya juga ya. angkanya tercermin, cukup tinggi permintaan, batu bara dari Amerika Serikat, dari Indonesia gitu ya untuk Amerika Serikat. Anda lihat ada fenomena apa ini Pak Singgi? Sebenarnya menurut saya kalau dari sisi fundamental enggak ya, sehingga memang tadi karena Amerika kan selama ini juga memang ekspor tapi kan tidak besar, hanya 30 juta. Atau kalau ini impor pun sebenarnya bukan menjadi pasar, utama kita. Karena memang pasar utama kita itu lebih kepada, pasar, Pasifik ya. Tadi Pak Gilbert benar mengatakan bahwa memang
Ini hal yang terkait dengan kalori tinggi. Namun demikian memang kalau saya melihat dari kondisi saat ini Amerika ya oke dia memang tadi mengatakan Pak Gilbert dia akan mengekspor ya bahkan juga. Namun demikian kan saya melihat juga ini sebenarnya bukan menjadi persaingan atau fenomena untuk fundamental kita untuk bisa menaikkan harga ekstrim. Menurut saya seperti itu Mbak kalau untuk Amerika. Bukan pasar terbesar tetapi cukup berpengaruh atau tidak dengan permintaan di Sebenarnya dalam menurut negeri? saya enggak Mbak, menurut saya kalau dari kita ya enggak, karena kan dari sisi distance ya dari jauh. Sehingga menurut saya memang pasar kita itu lebih kalau kita bersaing dengan Australia. Sehingga kalau kita melihat pasar ekspor kita kan produksi tahun ini katakan target 694,5 juta, tahun kemarin terrealisasi 663 dan 400-an something ekspor kita. Namun kalau kita melihat kan kita hanya Australia, karena kalau kita melihat katakan Rusia itu ekspor hanya sekitar 127 juta ton. Demikian kalau kita melihat pasar South Africa 70, misalnya Kolombia 59, sehingga persaingan kita dengan Australia dan Indonesia itu pasar utama kita sebenarnya pada dasarnya cuma India dan Cina Mbak. Dan hampir 54% pasar kita itu penguasaan di kedua negara ini. Menurut saya itu. Sama dengan Eropa saat itu, walaupun Eropa naik harganya, tapi kita kan juga tidak ekstrim akan bisa menaikkan pasar ekspor kita karena dengan jarak yang cukup jauh.